Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Septrawayu Nintias dengan NIM 53010210009, kelas Sejarah Peradaban Islam A. Kita akan bahas guna sejarah. Yang pertama, guna sejarah menurut para ahli. Yang kedua, guna sejarah secara intrinsik. Yang ketiga, guna sejarah secara ekstrinsik. Mari kita pelajari apa sih yang dimaksud 3 poin tersebut. Yang pertama, guna sejarah menurut para ahli. Menurut Profesor Sarjito, sejarah berperan dan berpengaruh besar dalam pertumbuhan jiwa manusia, agar ketika manusia sedang membangun dan mengembangkan jiwa-jiwa pemuda tidak salah arah, dan berakibat menjadi pemuda yang tidak tahu keagungan leluhur dan tidak dapat menghargai adat istiadat yang memberi corak kepada kebudayaan. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sejarah Indonesia harus dapat menjadi sumber semangat yang dapat menggerakkan jiwa bangsa Indonesia untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Menurut Profesor Prijono, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tahun 1956 sampai 1957, pelajaran sejarah nasional adalah suatu alat terpenting untuk menumbuhkan atau mempertebal nasionalisme dan patriotisme, cinta kepada bangsa dan tanah air. Yang kedua, guna sejarah secara intrinsik. Guna sejarah secara intrinsik dibagi menjadi 4. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai mengetahui masa lampau. Yang ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Yang keempat, sejarah sebagai profesi. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu, suatu susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi dalam masyarakat manusia pada masa lampau, yang disusun secara sistematis dan metodis, berdasarkan asas-asas, prosedur dan metode serta teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarah. Sejarah sebagai ilmu dapat berkembang dengan berbagai cara. A. Perkembangan dalam filsafat. B. Perkembangan dalam teori sejarah. C. Perkembangan dalam ilmu-ilmu lain. D. Perkembangan dalam metode sejarah. Yang kedua, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Bersama dengan mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. Bangsa yang belum mengenal tulisan mengandalkan mitos, dan yang sudah mengenal tulisan pada umumnya mengandalkan sejarah. Ada setidaknya 2 sikap terhadap sejarah setelah orang mengetahui masa lampaunya, yaitu A. Melestarikan masa lampau. Karena menganggap masa lampau itu penuh makna, para pengumpul benda-benda kuno yang melestarikan masa lampau untuk masa depan disebut antiquarian. Yang B. Menolak. Sebagai contoh ialah sesudah proklamasi tahun 1945, ada daerah yang berusaha menolak kehadiran kerajaan. Yang ketiga, sejarah sebagai penyataan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Di Amerika ada 2 aliran yang sama-sama menggunakan sejarah. A. Konsensus, karena mereka berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada konsensus, dan sejarawan selalu bersifat konformistis. Yang B. Konflik, karena menekankan seolah-olah dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan dan menganjurkan supaya orang bersikap kritis dalam berpikir tentang sejarah. Selanjutnya yang keempat, sejarah sebagai profesi. Ada banyak profesi yang berkaitan dengan sejarah. Adanya profesi yang berkaitan dengan sejarah membuktikan bahwa sejarah bukan sekedar ilmu, tetapi keilmuan sejarah juga bisa diterapkan dan berguna bagi manusia. Namun, tidak semua lulusan sejarah dapat tertampung dalam profesi kesejarahan. Beberapa lulusan sejarah berprofesi yang tidak ada hubungannya dengan sejarah. Yang ketiga, guna ekstrinsik. Secara umum, sejarah mempunyai fungsi pendidikan. Yang pertama, sejarah sebagai pendidikan moral. Sejarah yang diajarkan melalui pelajaran kewarganegaraan di sekolah mempunyai maksud agar Pancasila menjadi tolak ukur. Sejarah tidak boleh bersikap hitam putih. Kalau pendidikan moral harus berbicara benar salah.
dan sastra hanya tergantung pada imajinasi pengarang. Maka sejarah harus berbicara dengan fakta. Yang kedua, sejarah sebagai pendidikan penalaran. Seseorang yang belajar sejarah tidak akan berpikir monokausal. Pikirannya menyatakan bahwa sebab terjadinya peristiwa itu hanya satu. Menjadi sejarawan juga memaksa orang menjadi penyabar. Peristiwa sejarah itu tidak dapat dipaksakan atau sebaliknya ditolak. Semua harus sabar menunggu. Yang ketiga, sejarah sebagai pendidikan politik. Tujuan dari pendidikan politik itu adalah dukungan atas politik kekuasaan dengan mendorong perbuatan-perbuatan revolusioner dan menyingkirkan kaum kontrarevolusi. Yang keempat, sejarah sebagai pendidikan kebijakan. Sejarah semacam ini diperlukan oleh semua lembaga penelitian untuk menentukan suatu kebijakan. Dibutuhkan pandangan tentang lingkungan alam, masyarakat, dan sejarah. Sementara lingkungan alam dapat dipenuhi oleh ilmu-ilmu lingkungan dan masyarakat oleh ekonomi, sosiologi, antropologi, dan politik. Maka pandangan berdasarkan waktu hanya dapat dipenuhi oleh sejarah. Yang kelima, sejarah sebagai pendidikan perubahan. Dalam hal ini, sosiologi dan antropologi dapat membantu orang. Akan tetapi, sejarah yang salah satu definisinya ialah ilmu tentang perubahan yang banyak membantu. Sepanjang sejarah, tidak mempelajari waktu yang terlalu jauh. Sejarah bisa relevan dengan perubahan. Yang keenam, sejarah sebagai pendidikan masa depan. Di beberapa universitas negara maju, seperti Amerika, History of the Future sudah diajarkan. Sebagai negara yang sudah mengalami industrialisasi belakangan, Indonesia mempunyai keuntungan karena dapat belajar dari negara industrial dan negara pasca-industrial. Di Inggris dan Amerika, dua negara yang mengalami industrial lebih awal, menurut beberapa pengamat, lingkungan sosial dan fisik sudah menjadi masalah. Dari negara-negara yang sudah memasuki pasca-industrial, yang diantaranya ditandai dengan semakin banyaknya jaminan sosial dan menghilangnya proletariat, Indonesia dapat belajar dalam pengelolaan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.